Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now dan kini giliran calon juragan ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Dan kira-kira siapakah dia? Langsung saja kami persilakan Coach Tom. Kira-kira siapa sih calon juragan ketiga kita ini? Kali ini seru nih. Teman-teman, pasti Anda tahu bahwa zaman sekarang 50% lebih anak muda itu suka dengan jajanan lokal. Tapi ada jajanan lokal yang orang pikir adalah buatan Belanda, namanya Klappertaart. Nah, calon juragan kita kali ini dulu bekerja di PBB, lalu kemudian memulai bisnis Klappertaart ini dari nol. Mari kita sambut Dewi TK Kla. Salam kenal semua, kita punya nama Dewi Eliana, kita owner dari TK Kla Klappertaart. Saya memulai Klappertaart ini di tahun 2012 di Jakarta. Saya memulai dari nol, puji Tuhan sekarang kita sudah berkembang, saya sudah memiliki 2 outlet yang berada di Sarinah dan Kuningan City. Jadi Klappertaart saya ini tersedia di dalam banyak varian, kemudian juga menyediakan pilihan dengan dan tanpa rum. Untuk yang tanpa rum itu sudah mendapatkan sertifikasi halal Indonesia. Oke, Klappertaart ini kalau konsepnya dikembangkan melalui outlet, itu dia tahan berapa lama sih Mbak di outlet itu? Jadi gini Pak Rex, untuk Klappertaart itu sendiri dia tergantung variannya ya, maksudnya apakah dia room atau no room. Kalau room itu dia biasanya akan bertahan sampai 13 hari. Tapi kalau no room dia hanya bertahan 9 hari. Oke, kalau sekarang COGS-nya berapa persen? 30%. Kalau untuk satu outlet butuh berapa orang yang jaga? Satu sudah cukup. Itu produksi di rumah berarti? Iya, produksinya untuk masih kemudian bisa. dikirim-kirim ke outlet-outlet ya? Iya, seperti itu. betul. Produknya enak, saya nggak terlalu ada bayangan Klappertaart sih. Makan cuman nggak kebayang seperti apa originalnya. Tapi buat saya yang di depan saya ini makanannya enak. Dengan umur 9 sampai 13 hari, it's quite interesting. Setuju dengan Rex ketika dibilang lifetime-nya 9 hari itu suatu yang bagus gitu. Kalau boleh tahu nggak usah di-share secretnya ya, tapi berarti apa? Lebih ke sanitasi kah, higienisnya atau apa sebetulnya yang membuat ini berbeda? Karena setahu saya tangannya Klappertaart tuh itu gitu, beda sehari aja di luar ruangan langsung drop rasanya gitu. Kelapanya aja gampang basi ya. Betul gitu. Yang pertama tentunya kelapanya tuh harus fresh. Ya, terus dicucinya harus bersih. Kita kalau membuat Klappertaart itu tangan nggak boleh kotor. Jadi memang kalau udah kotor langsung cuci tangan. Karena ini kan kelapa, kalau salah sedikit aja nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi memang nggak boleh kotor sama sekali, itu rahasianya. Shelf life-nya lumayan lama ya, 9 hari gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin menjadi kekuatannya teman-teman di TKLA untuk masuk ke pasar Klappertaart di Jakarta khususnya ya. Produk ini bertahan cukup lama ya, sehingga dari sisi distribusi itu memungkinkan untuk membangun cabang lebih banyak. Oke, ini proyeksi laba rugi dari tahun 2021 sampai 2004. Jadi dari tahun 2021 rata-rata itu 500 juta per tahun ya. Di sini saya menawarkan kepada para panelis untuk join bersama saya membangun TK Kla Klappertaart. Saya membutuhkan dana untuk membuka satu outlet itu senilai 53.500.000. Tapi dengan 53.500.000 saya bisa memutar dengan usaha tentunya ya, memutar dari 53.500.000 ini itu menjadi 1 miliar di tahun keempat. Tadi investmentnya itu total berapa? 1 miliar ya? 53.500.000 untuk per outlet. untuk Satu outlet. Satu Oke, outlet. jadi Mbak menawarkan untuk kerjasama outlet. Menawarkannya sebetulnya untuk pengembangannya, nggak cuma satu outletnya.
Tapi memang dana yang dibutuhkan saat ini ada 53.500.000. 53 juta untuk bagi hasilnya seperti apa? 25% sebelum BEP, 30% setelah BEP. Dari profit outlet. Iya, strateginya yang penting saya di funding aja deh, saya dapat investasi aja gitu. Jadi jangan berpikir muluk-muluk dulu, yang ada dulu aja dan start from there gitu. Offering yang sangat-sangat reasonable agar tidak over promise juga. Tidak over promise, tidak mau terlalu banyak janji, walaupun secara value kesannya kecil. Tapi kalau bisa mempertanggungjawabkan yang kecil, saya yakin bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Saya nggak tahu ini kebetulan atau memang dia kalkulasikan, tapi dia menghitung namanya sweat equity. Sweat adalah keringat, equity adalah saham. Jadi karena kita juga harus involve bekerja dan membantu membenahi perusahaan tersebut atau mengoptimalkan perusahaan tersebut, ya artinya kan waktu kita juga tersita untuk itu. Jadi mungkin dia consider itu dan itu menurut saya sangat fair. Jadi cash yang perlu dimasukinnya itu tidak begitu tinggi dan di value juga bahwa network kita dan pengalaman kita juga dihitung gitu sama dia. Investor yang masuk, apa yang diharapkan dari investor? Yang saya harapkan ya tentunya pertama pendanaan ya. Terus Lainnya apa? yang lainnya tentunya saya membutuhkan strategic partner. Jadi Definisi strategic partner itu apa? membantu saya untuk bersama-sama berpikir bagaimana strategi-strategi, bagaimana kita marketingnya, bagaimana kita membesarkan TK Kla ini. Karena secara pribadi, maaf, saya latar belakangnya memang belum terlalu entrepreneur gitu, karena saya selama ini di humanitarian. Jadi untuk bisnis saya memang masih belum begitu pandai. Kalau saya lanjut lagi, kalau permintaannya seperti itu, cukup nggak sebulan sekali ngobrol? Cukup. Jadi ketika teman-teman membutuhkan investasi, kadang-kadang kan yang teman-teman investor ini bukan teman-teman tipikal yang punya banyak waktu. Nah, makanya saya mau menyamakan dulu nih ekspektasinya. Jadi jangan nanti ekspektasinya salah gitu dalam konteks setelah berpartner. Coach mau menambahkan? Jadi kalau melihat dari proses dari awal sampai sekarang, bisnisnya itu kelihatan sekali beliau ini cukup disiplin dalam pengelolaan keuangan sehingga profitnya itu bisa dijaga. Nah, kemudian ketika kita klarifikasi 53 ini mau jadi apa? 53 ini kalau misalnya dikembangkan, uang itu nggak akan dipakai untuk yang lain-lain, tapi harus masuk lagi ke dalam bisnis sehingga di tahun kedua, tahun ketiga bisa diduplikat. Karena mengelola outletnya itu simple sekali. Satu orang, hanya satu display, kemudian marketing, terus selesai. Paling bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi. Saya tambahan dari saya sedikit aja. Mempersiapkan diri, kalaupun mendapatkan investor ataupun partner, untuk men-share reporting system dan sebagainya. Karena ini integrity, ini bukan saya mengatakan ibu tidak berintegritas, saya hanya mengatakan ini suatu common practice yang mesti dihormatin bersama. Jadi ini kadang-kadang nggak sesimpel itu. Jadi bukan hanya financial advantage, know-how advantage, tapi juga komitmen untuk berpartner. Ini one of the best clever tart yang saya pernah coba. Dan saya lihat dari itu, saya tahu berarti passionnya dalam. Jadi saya hanya menyampaikan tadi, bukan masalah growth-nya atau masalah itu bisa membuka outlet baru ataupun supply. Konsistensi, kualitas harus diperhatikan. Itu aja pesan saya Gabriel, karena balance-nya sangat bagus dan clever tart-nya enak sekali. Clever tart juga saya bukan penggemar, tapi saya juga saya tipe orang yang kalau ada saya makan gitu, cuman nggak nyari. Dan saya bisa bilang ini salah satu yang yang pernah saya makan yang cukup enak lah.
Oke, baik, kita sudah menyaksikan 3 presentasi dari calon juragan pada episode kali ini, dan tentunya nanti lagi-lagi kita kembalikan kepada tim panelis. Nanti mereka yang akan memutuskan bagaimana ke depannya, apakah akan menyuntikkan modal, akan seperti apa. Nah, pemirsa, selanjutnya kita juga akan melihat keputusan dari tim panelis. Siapa yang akan terjuragan dan siapa yang mendapatkan suntikan modal. Tentu penasaran kan pemirsa? Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.